Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya ana mohon maaf atas keterlambatan ini dan mungkin salah apa ini? Salah menerima khobar ya, sehingga menjadikan keterlambatan malam hari ini. Nah, semoga ini yang pertama tidak terulang kembali ya. Baik, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah taufik, sehingga digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala hati-hati kita untuk bisa melangkahkan ke masjid ini, ke Masjid Komariah ini, yaitu dalam rangka thalabul ilm, dalam rangka menuntut ilmu. Di mana menuntut ilmu sebagaimana yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ada tambahan lafaz di hadis yang lain muslimah, tetapi tambahan lafaz muslimah ini adalah tambahan yang lemah. Akan tetapi ketika syariat atau nas menyebutkan muslim, maka di situ mencakup muslim dan muslimah. Bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi kita, bagi seorang muslim. Kenapa? Karena menuntut ilmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah jalan yang mudah, jalan yang gampang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang ma'ruf, sebagaimana yang sering kita dengarkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya langkah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang beriman, muslimin dan muslimat, tidak ada cita-cita yang paling besar kecuali apa? Kecuali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, atau dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Karena surga adalah kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang sesungguhnya, kenikmatan yang tidak ada sengsara di dalamnya, kenikmatan yang terus abadi, dan manusia di situ kekal abadi dan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah dia dapatkan di dunia ini. Maka tidak heran setiap muslim dan muslimat itu berusaha untuk memiliki cita-cita yang paling tinggi, yang paling besar, yaitu apa? Dukhulul jannah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dari sekian orang-orang atau dari sekian kaum muslimin yang memiliki cita-cita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara mereka atau sebagian mereka tidak mengetahui jalannya, caranya. Padahal segala sesuatu itu mesti ada thariqahnya, ada jalannya untuk mencapai sebuah tujuan. Dan tujuan itu adalah, dan cara itu adalah, yaitu dengan menuntut ilmu.
Bapak Ibu ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban bagi kita semuanya dari kalangan kaum muslimin, baik itu yang mungkin dari kalangan orang bawah, orang tengah-tengah, ataupun orang yang memiliki level tinggi, pejabat dan semisalnya, itu wajib menuntut ilmu. Kenapa dengan menuntut ilmu itu? Karena dengan menuntut ilmu itu Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau orang ingin masuk surga, kemudian dia tidak menuntut ilmu, nah, sementara dia harus ibadah, dia butuh ibadah. Kalau dia ibadah kemudian kalau tidak ada ilmunya, kira-kira bagaimana? Diterima apa tidak? Jawabannya sudah jelas, yaitu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena syarat diterimanya ibadah yang pertama adalah ikhlas, yang kedua ittiba'ir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dalam ibadah kita sudah ikhlas, betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita sholat, tatkala kita puasa, tatkala kita zikir, tatkala kita membaca Al-Quran, mungkin kita sudah ikhlas, tetapi belum tentu ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum tentu cara kita di dalam ibadah tersebut sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini pentingnya kita untuk terus dan terus menuntut ilmu sampai kapan? Sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu itu tidak ada selesainya, wonten pensiune. Nek jenengan dadi pegawai negeri niku wonten pensiune. Umur pinten sakniki? Ya 60 lah atau 55 ya. Itu pensiun. Tapi kalau menuntut ilmu sampai kita meninggal dunia itu harus terus menuntut ilmu. Dan tentunya dalam menuntut ilmu orang itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat, bermacam-macam. Ada yang fokus menuntut ilmu, yang mereka itu berada di pesantren-pesantren, di lembaga-lembaga pendidikan. Ada yang menuntut ilmu mungkin sepekan 2 kali, ya, atau sepekan 1 kali, atau 2 pekan sekali. Ini tidak masalah, tidak mengapa. Yang penting dia terus menuntut ilmu, dan terutama hadir di majelis ilmu. Kenapa kita harus berusaha untuk hadir di majelis ilmu? Karena Rasulullah SAW mengatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum mereka itu berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah, yang mereka itu membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu fima bainahum, kemudian mereka saling mempelajari di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah. Ada fadilahnya, ada manfaatnya. Apa itu? Akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan. Jadi ini jenengan niku kok sumpek, kok gak enak, perasaannya, hatinya itu galau gundah gulana, itu sebenarnya solusinya gampang, hadir di majelis ilmu. Karena ini jaminan, ya, jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang lain, ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha. Dunia itu semuanya terlaknat, dan terlaknat apa-apa yang di dalamnya, illa zikrullah wa mawalah, kecuali zikir kepada Allah dan sesuatu yang mendukungnya. Wa alim wa muta'alim, dan orang yang mengajarkan dan orang yang belajar. Ketika kita menjadi orang yang mengajarkan atau menjadi orang yang belajar, maka insya Allah kita terbebas dari laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akan diliputi oleh rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Wa dzakarahumullahu fi man indah,
kemudian disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikatnya, di hadapan para malaikatnya. Ini keutamaan kalau kita hadir di majelis ilmu. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, kehadiran jenengan di majelis ilmu, hadir saja. Walaupun nanti akan kita sebutkan adab-adab menuntut ilmu, ya, tapi cukuplah hadir itu sudah merupakan keutamaan yang besar, ya, keutamaan yang besar. Setidaknya dengan hadir di majelis ilmu itu bisa tajdidul iman, bisa memperbarui iman kita, bisa menguatkan iman kita. Setidaknya seperti itu. Walaupun terkadang kalau orang hadir di majelis ilmu niku kadang yo paham, kadang tidak paham. Kadang yo tenanan, kadang yo ngantuk. Biasa ngoten niku. Ya. Kadang ngerti, kadang tidak ngerti. Yang penting dia hadir di majelis ilmu itu adalah merupakan sebuah keutamaan tersendiri. Nah, Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang dipuji di dalam syariat kita itu tentunya bukan ilmu-ilmu dunia, ya. Bukan ilmu-ilmu dunia, tetapi ilmu yang dimaksud adalah ilmu-ilmu agama. Yaitu yang menerangkan bagaimana hukum-hukum agama, yang menerangkan bagaimana sholat yang benar, menerangkan bagaimana zikir yang benar, menerangkan bagaimana cara ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ilmu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin akan berusaha bagaimana supaya kita ini bisa mendapatkan ilmu tersebut. Walaupun kita sebagai manusia nggak mungkin akan menguasai semua ilmu, cabang-cabang keilmuan, apalagi kalau kita ini belajarnya cuman sepekan sekali atau sepekan 2 kali, nggak mungkin. Karena ilmu itu sangat luas, sangat banyak, ibarat lautan yang tidak bertepi. Jenengan kalau mau belajar Al-Quran itu sudah mulai bacanya sudah ada ilmunya. Kemudian setelah membaca ada tafsirnya. Setelah tafsirnya mungkin ma'aninya, makna-maknanya dan lain sebagainya. Itu baru Al-Qur'annya. Belum hadisnya, belajar hadisnya, istilah mustalah hadisnya, hadis sahih, hadis hasan, hadis lemah, kemudian syuruhnya, penjelasan-penjelasan dari hadis-hadis tersebut. Belum lagi fikih, ada juga di sana qawaidul fiqhiyah, ada usul fikih, yang sangat banyak ilmu tersebut. Tentu kita sebagai seorang muslim yang dalam menuntut ilmu itu tidak maksimal, maka kita berusaha untuk semaksimal mungkin agar mendapatkan ilmu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan ilmu, kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya, karena keberkahan ilmu adalah ketika seseorang mengamalkan ilmu tersebut. Nah, Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita masih muqaddimah sebelum kita masuk ke kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Imam An-Nawawi, ya. Jadi kita muqaddimah dulu tentang pentingnya kita menuntut ilmu. Nah, agar kita mendapatkan ilmu tersebut bagaimana caranya? Yang pertama adalah memperbaiki niat, ya. Jadi kita menuntut ilmu itu niatnya apa? Niatnya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu apapun modelnya, ya. Menghadiri kajian, menghadiri majelis taklim, atau menuntut ilmu yang di pesantren-pesantren, yang di pondok-pondok, yang di perguruan-perguruan tinggi, itu niat pertamanya harus ikhlas lillahi ta'ala. Kenapa? Karena yang kita pelajari ini adalah ilmunya Allah, agamanya Allah, dan orang menuntut ilmu itu adalah orang yang ibadah. Dan ibadah syaratnya apa tadi? Syaratnya harus ikhlas. Maka alhamdulillah kalau jenengan yang hadir di sini, insya Allah
ya insya Allah ikhlas lillahi ta'ala. Kenapa? Gak enek ijazai, gak enek sertifikati, gini apa boten ya. Terus boten wonten tamati kan, ini belajari perang tahun nih mungkin oke, gak ada tamanya. Tapi yang belajar di pesantren-pesantren, yang di pondok-pondok itu lebih berat untuk menjaga keikhlasan. Di antaranya karena ada ijazahnya. Kadang belajar itu yang pertama sudah ikhlas lillahi ta'ala, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang muncul, engkau nek ora oleh ijazah piye? Nek gak lulus piye? Ndak isine aku nek gak lulus 4 tahun, 5 tahun yang pondok gak oleh ijazah. Akhirnya muncul ya menuntut ilmu karena ijazah, menuntut ilmu karena ingin mendapatkan sertifikat. Waliyadzubillah, ini tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jenengan gadah punya putra putri yang ada di pondok, di pesantren, jangan sampai ketika menuntut ilmu tujuannya adalah dunia. Jangan sampai. Le, Mas, Mbak, wae nek sekolah sing pinter, ning pondok sing pinter, engko ben lulus dadi ustad, syukur-syukur ustad terbang. Iso ceramah kono kene bayare akeh misale. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Sing pinter ben dapat ijazah. Nanti kalau dapat ijazah nanti ngelamar kerja di mana-mana gampang. Jadi PNS di bagian Kementerian Agama juga gampang. Waliyadzubillah. Ya. Ingat yang kita pelajari itu ilmu agama, bukan ilmu dunia, bukan matematika, bukan fisika, bukan ilmu kedokteran, tapi ilmu agama. Yang ilmu agama itu untuk apa tujuan pertamanya? Dituntut untuk diamalkan, dituntut untuk dilakukan ilmu tersebut, dipraktekkan ilmu tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang hanya menuntut ilmu, hanya mengumpulkan ilmu, kemudian tidak diamalkan, yaitu sama saja nggak dapat apa-apa. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Maka kalau kita sudah berusaha menuntut ilmu, cari ilmu, mengkaji, mempelajari, berusaha mengamalkan, walaupun tidak bisa 100% diamalkan, minimal yang wajib-wajib, yang pokok-pokok, yang penting-penting itu diamalkan. Kadang ada juga penuntut ilmu itu ya, sholat subuh niku enggak berjamaah, ngaji tahunan tapi sholat subuh saja sering tidak berjamaah. Kalau 1 kali 2 kali itu dimaklumi, tapi itu berkali-kali sering seperti itu. Waliyadzubillah, ya, enggak dapat apa-apa. Kadang juga ahli qiraah, bacaan Al-Qur'annya pintar, bahkan sudah mendapatkan sanad qiraatul Qur'an. Tapi kalau di rumah nggak pernah dibaca Al-Qur'annya, ya, nggak pernah dipraktekkan bacaan Al-Qur'an tersebut, hanya dalam rangka untuk mendapatkan ijazah saja. Maka kalau seperti ini tidak bermanfaat ilmunya, tidak berkah. Oleh sebab itu menuntut ilmu itu harus ikhlas lillahi ta'ala dari dalam hati kita. Ketika kita melangkahkan kaki kita ke masjid, ke madrasah, atau ke tempat majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu, itu adalah yang pertama ditata niat kita ikhlas lillahi ta'ala. Karena ikhlas itu berat sekali, ya, ikhlas itu berat. Jangankan mungkin kita orang biasa dari kalangan kaum muslimin, para ulama-ulama itu sangat berat mereka mengobati hati mereka untuk bisa ikhlas ketika melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa ikhlas ketika menuntut ilmu. Itu harus diobati, harus kita koreksi setiap saat, setiap waktu. Kita tadi habis sholat isya, kita koreksi sholat isya ku mau ikhlas pora, tenanan atau tidak.
lillahi ta'ala atau tidak. Mungkin pagi hari tadi habis subuh kita membaca Al-Quran. Ketika tadi membaca Al-Quran ikhlas apa? Tidak. Termasuk kehadiran kita di sini di majelis ilmu ini ikhlas lillahi ta'ala ataukah tidak? Kalau tidak ikhlas Pak Ustadz, apakah wis gak usah budal mboten ngoten niku? Ya, tidak seperti itu. Tetapi maksudnya ketika kita sudah tahu ini tidak ikhlas, ya terus diperbarui, terus diusahakan. Jangan salah paham. Ya, daripada aku ikhlas wis gak usah ngamal. Daripada aku gak ikhlas wis gak usah apa? Ngamal. Ini juga salah. Arep sedekah nyumbang masjid 10 juta, wedi nek gak ikhlas akhirnya gak sida nyumbang. Ini juga salah. Ini juga jebakan syaitan. Ya, beramal takut pujian manusia itu adalah jebakan syaitan. Tidak beramal karena manusia juga itu jebakan syaitan. Terus bagaimana? Ya terus hati itu harus dilatih untuk ikhlas di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya menuntut ilmu. Ya. Kenapa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah? Karena orang-orang yang pertama di antara orang-orang yang pertama nanti dimasukkan, diseret, dimasukkan, dijebloskan ke dalam neraka siapa? Yang pertama adalah orang yang berjuang. Orang yang pertama adalah orang alim. Ya. Orang alim, bayangkan. Ini diseret ke dalam neraka. Dia belajar ilmu, kemudian mengajarkan ilmu, tapi tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk mencari sanjungan dari manusia. Yang kedua adalah orang yang berjuang, berjihad, perang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai wafat, sampai meninggal dunia. Ya. Ternyata bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah orang yang bersedekah, berinfak, membantu orang-orang yang membutuhkan, menolong orang-orang yang membutuhkan, ternyata tidak masuk surga. Diseret dulu ke neraka, dimasukkan ke dalam neraka. Gara-gara apa? Ikhwati fillah rahimakumullah, gara-gara tidak ikhlas dalam bersedekah, dalam berinfak. Maka sekali lagi yang pertama kita harus bisa menata niat kita, memperbaiki niat kita. Jangan sampai niat kita dalam hal ibadah itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi harus diluruskan, ditata bahwasanya kita ibadah termasuk menuntut ilmu ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar kita mendapatkan ilmu itu adalah bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh. Jadi enggak ada istilahnya orang ingin mendapatkan ilmu kok mboten bersungguh-sungguh niku mboten wonten. Kalau kita lihat ada orang yang pintar membaca Al-Qur'an, mestinya dia bersungguh-sungguh ketika menghafalkan. Kalau ada orang yang hafal ratusan hadis atau ribuan hadis, nah itu nggak mungkin mereka itu santai-santai, nggak mungkin, harus bersungguh-sungguh. Nah ketika kita hadir di majelis ilmu, ya harus bersungguh-sungguh. Di antaranya ya mungkin mencatat, yang penting-penting aja, satu faedah atau dua faedah dicatat, ya, sebisanya. Atau jenengan boten napa niku beto catatan, nanti dicatat di rumah. Seperti Imam Bukhari itu, atau imam-imam yang lain, itu kadang mereka itu hadir di majelis ilmu mboten beto catatan, ya, nggak bawa catatan, tapi ketika di rumah langsung disalin, ya, langsung disalin. Sebab apa? Sebab ilmu itu kalau tidak dicatat, ya, apalagi kalau nggak punya kitabnya. Tapi kalau sudah punya kitabnya enak, nggak perlu nyatet. Tapi kalau belum punya kitabnya, ya minimal dicatat. Ilmu itu akan apa? Hilang. Agar tidak hilang, diapakan? Diikat, disimpan. Bagaimana nyimpennya? Dengan kitab atau juga dengan kitabah, yaitu dengan tulisan. Itu salah satu bentuk kesungguh-sungguhan. Kemudian bentuk kesungguhan yang lain adalah fokus.
Jadi jenengan hadir di majelis ilmu, insya Allah majelis ilmu nggak lama, paling ya 40 menit ya, paling 1 jam. Nek suwe-suwe ya malah napa meneh? Muntah, kadang malah muntah, nggak melebu. Ya paling majelis ilmu itu nggak usah lama-lama, 40 menit, 45 menit, ya, paling 60 menit itu aja. Ya, tapi bersungguh-sungguh fokus itu lebih baik daripada lama kemudian dia tidak fokus. Bersungguh-sungguh. Kalau dia ini tipenya orang yang ngantuan, ya piye caranya ben gak ngantuan. Mungkin tidur terlebih dahulu atau siang hari tidur. Atau mungkin minum kopi terlebih dahulu. Atau mungkin kalau ngantuk ya cuci wajah atau berwudu terlebih dahulu. Nah, ini bentuk apa? Kesungguh-sungguhan. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu. Kemudian juga yang penting dalam hal untuk mendapatkan ilmu adalah menjauhi maksiat, ya. Menjauhi maksiat. Jadi ilmu itu adalah nurun, cahaya. Maksiat itu adalah kegelapan. Semakin banyak orang itu bermaksiat, maka hatinya semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap, sehingga sulit untuk menerima apa? Hidayah, sulit untuk menerima ilmu. Makanya mungkin ada orang mengatakan, ya, aku gini dolang kok gak dong-dong, gak manggon-manggon, ngapalin ya wangel, ngapalin Al-Ikhlasnya wangel, ya. Atau surat apa itu? Al-Kafirun itu kan bolak-balik. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abadtum. Kan itu bolak-balik. Kenapa? Barangkali salah satu sebabnya hatinya sudah terlalu banyak noda-noda hitamnya sehingga sulit untuk menghafalkan. Imam Syafi'i itu adalah luar biasa hafalannya. Pada suatu saat, suatu hari dia mengeluhkan kepada gurunya Imam Waqi, syakautu ila Waqi an su'i hifdzi. Aku pernah mengeluhkan kepada Imam Waqi tentang jeleknya hafalanku. Ya kalau Imam Syafi'i itu nggak usah ditanya hafalannya kayak apa, seperti apa, wis kayak komputer, laptop ini, seret, ilmunya seperti itu. Tapi dia suatu hari pernah mengeluhkan tentang hafalanku gak buyar nih, gak tenanan. Ya. Kemudian Imam Waqi mengatakan, ya, jauhilah maksiat. Innal ilma nurun, karena ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhdali asin. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Jadi kalau kita barangkali dalam menuntut ilmu kok ada kesulitan, kok wangel men, kok gak padang ini, hatiku kok gak padang, barangkali masih banyak maksiat. Ya walaupun kita tidak bisa menghindari maksiat-maksiat yang ada di sekeliling kita. Karena semakin hari tambah zaman tambah waktu, maksiat itu semakin banyak. Maksiat itu merajalela. Akan tetapi setidaknya hati ini berusaha, ya, berusaha kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ya Allah aku bisa menjauhi maksiat? Bagaimana ya Allah aku bisa meminimalkan maksiat? Walaupun manusia itu tempat salah dan tempat dosa, dan manusia tidak bisa terlepas dari kesalahan, dari perbuatan dosa itu nggak bisa. Sa'alim-alimnya wong, ya, sa'alim-alimnya wong itu mesti berbuat maksiat. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan hati kita punya nafsu, dan nafsu itu tabiatnya selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagai seorang mukmin, seorang muslim dituntut untuk berusaha, berjuang, bertekad agar dia menjauhi maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara hal agar kita mendapatkan ilmu, ya, sebelum kita mengkaji kitab Arba'in Nawawiyah ini adalah kita banyak berdoa.
banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di antara doanya? Doanya adalah Allahumma faqihni fiddin. Allahumma faqihni fiddin. Ya Allah, faqihkan aku, pahamkanlah aku dalam urusan agama. Karena agama ini penting, ya Allah, karena ilmu ini penting, maka mudahkanlah aku untuk apa? Memahami sebuah pemahaman agama. Jadi diulangi ben paham bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara sedekah yang benar, bagaimana cara infak yang benar, bagaimana cara mendidik anak yang benar. Itu kita biar paham. Nah, agar bisa paham bagaimana? Ya banyak berdoa. Karena kita ini masing-masing diberikan apa? Kecerdasan yang berbeda-beda. Kan seperti itu. Ketika pelajaran disampaikan dalam waktu 30 menit, itu ada yang menerima 100% melebu kabeh bleng. Ada yang menerima hanya 80%, 80% diterima. Ada yang terima cuma 50%, ada yang terima cuma 20%, bahkan belas. Orang nompo belas. Dia mau kajiannya apa? Kajiannya judulnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Lah terus sing dibahas hadis kepiro? Mbuh piro mau ya? Loro apa telu? Nah, iki berarti lah kira-kira isinya apa kira-kira? Isinya pokoknya apik lah, takwa iman ngono lah. Nah, itu jenenge belas gak paham. Ya, jadi paling tidak sebagaimana di awal tadi kita sampaikan, ketika kita pulang dari majelis ilmu, paling tidak ada satu faedah atau dua faedah, atau minimal satu faedah, mesti ada itu. Jadi ketika jenengan itu hadir di majelis ilmu, walaupun ilmu itu sudah pernah dibahas, itu mesti ada yang baru. Contohnya nanti misalnya di bab yang pertama atau hadis yang pertama itu kan bicara tentang ikhlas, innamal a'malu binniyat. Mungkin jenengan sudah pernah hadir di majelis ilmu mengkaji hadis ini berpuluh-puluh kali atau mungkin beratus kali. Tetapi ketika jenengan hadir di majelis ilmu yang baru, insya Allah mesti ada faedah. Mesti ada faedah. Makanya tadi menuntut ilmu itu tidak ada habisnya, tidak ada selesainya. Karena setiap kita hadir di majelis ilmu, walaupun itu sudah pernah dikaji, itu mesti enak faedai. Kan itu. Maka jangan sampai kita terluput atau hilang dari sebuah faedah. Karena hakikat ilmu, di antara hakikat ilmu adalah kita bisa mengambil ibrah atau faedah dari ilmu tersebut. Jadi banyak-banyak berdoa. Allahumma faqihni, Allahumma faqihni. Ketika antara azan dan qomat ada waktu luang, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah pahamkanlah aku. Walaupun enggak hafal tapi bisa apa? Paham. Karena apal itu apa? Kecerdasan hafalan itu kan beda-beda. Tapi minimal paham. Apa yang disampaikan oleh gurunya, yang disampaikan oleh ustadznya, dia bisa memahami. Maka banyak-banyak berdoa. Kemudian juga di antara perkara agar kita mendapatkan ilmu adalah berprasangka baik kepada Allah, husnudzon kepada Allah. Ini ada kaitannya dengan tadi berdoa atau kemampuan pemahaman dalam memahami agama. Husnudzon. Barangkali jenengan hadir di majelis ilmu hari ini kok gak paham. Berikutnya minggu depannya nggak paham, minggu depannya juga tidak paham. Jangan sampai buruk sangka suudon kepada Allah. Ya Allah, bolak-balik hadir di majelis ilmu kok gak paham-paham ya Allah. Apa jenengan ini mboten kersa kalau dapat hidayah. Nah, ini namanya apa? Suudon, buruk sangka kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian kita itu terkadang sulit menerima pelajaran, sulit menerima ilmu. Itu ada faedahnya. Apa faedahnya? Agar dia bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Dan kesungguhan itulah yang diganjar, yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesungguhan.
Makanya dalam membaca Al-Quran, Rasulullah SAW pernah mengatakan, wallati yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta lahu ajron. Dan orang yang membaca Al-Quran kemudian terbata-bata, kokolo inna di bulan baleni. Nah, yatata'ta. Napa niku mboten tidak dapat pahala, malah pahala ini 2, lahu ajron. Ya, pahala dia bersungguh-sungguh, pahala dia membaca Al-Quran. Tapi kalau dia membaca Al-Quran mahir, ma'as safaratil bararah, dia akan bersama para malaikat. Kalau tidak mahir, bersungguh-sungguh, dapat 2 pahala. Makanya jangan sampai kita ini bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita sulit untuk menerima ilmu, sulit memahami ilmu, ada hikmah di baliknya, yaitu agar agar kita bersungguh-sungguh, ya. Kemudian tekad yang kuat, dan ketika kita bersungguh-sungguh punya tekad yang kuat, insya Allah suatu saat Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalannya menuntut ilmu. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala, ya, yang termasuk memiliki madhabnya Ad-Dhahiriyah, itu Al-Andalusi, dari Andalusia. Andalusia itu kan mana itu? Eropa. Dulu kan Eropa. Jadi Eropa itu dulu dikuasai kaum muslimin. Sekitar di sana itu sekitar 6 abad atau 7 abad. Berarti sekitar 600 atau 700 tahun. Daerah Eropa, Inggris, Portugal, nah, itu dikuasai oleh kaum muslimin. Ada negeri namanya Andalusia. Dari Andalus ini lahir imam-imam yang sangat luar biasa. Imam Al-Qurtubi punya tafsir namanya Tafsir Qurtubi. Termasuk pula Imam Ibnu Hazm. Walaupun Imam Ibnu Hazm itu pendapatnya agak nyeleneh-nyeleneh, agak rodo aneh, agak berbeda dengan dengan imam-imam yang lain. Maka saya wasiatkan kalau penuntut ilmu yang awal-awal jangan sampai nggak usah buka kitab Ibnu Hazm. Kok mudah bingung? Nah, Ad-Dhahiriyah mudah bingung. Ya. Di antara pendapatnya yang aneh misalnya sa'i, jangan pernah sa'i, sofa dan marwah. Dari sofa ke marwah itu dihitung, yang benar kan dihitung 1 kali. Sofa ke marwah 1 kali. Nah kalau Ibnu Hazm enggak, sofa marwah baliknya sofa baru dihitung 1 kali. Nah sampai dengkleh nih ngono ya. Nah, 1 kali, sampai ada yang mengomentari ketoke Ibnu Hazm iki gak pernah umroh ketoke. Nah, ngomongnya penak ya. Padahal itu kan jauh, jenengan pernah apa itu? Sa'i itu kan dari sofa ke marwah itu kan lumayan itu. Turun ya kan. Terus nanti di tengah-tengah kan di antara lampu hijau itu kan disuruh agak cepat ya, sunahnya kan cepat. Naik lagi ke marwah, nanti turun lagi. Lumayan itu. Lah kalau dari sofa ke marwah balik ke sofa malah baru dihitung 1 kali. Ya dengkleh gitu. Ya capek gitu. Itu pendapatnya yang agak aneh. Nah, bila mulai menuntut ilmu umur berapa? Umur 40 tahun. Ya. 40 tahun baru menuntut ilmu, baru mencari ilmu. Ya, baru tenanan menuntut ilmu. Dan kesungguhannya dan niatnya yang tulus, yang ikhlas lillahi ta'ala itu akhirnya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya. Dibukakan hatinya, qalbunya untuk menerima ilmu yang sangat banyak. Ya. Dari Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita berburuk sangka atau suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita mencari ilmu kok gak paham, kok gak hafal. Itu terus berusaha sampai difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang lain atau diantara perkara yang apa ini kita bisa mendapatkan ilmu adalah jangan ragu bertanya. Ya, jangan ragu bertanya. Pernah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu itu pernah ditanya, kamu itu ilmunya kok banyak sekali. Ibnu Abbas itu kan termasuk turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran, pentafsir Al-Quran, Abdullah ibn Abbas, yang pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil.
Ya Allah, faqihkan dia Abdullah bin Abbas ini dalam agamanya dan ajarkanlah dia takwil, yaitu maksudnya tafsir Al-Qur'anul Karim. Maka beliau mentafsirkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Di antara tafsir yang benar atau yang sikoh, yang lurus itu adalah tafsirnya Abdullah bin Abbas. Dari mana Abdullah bin Abbas mendapatkan ilmu tersebut? Kata beliau, bilisanin saul, yaitu dengan lisan yang banyak bertanya, ya, banyak bertanya. Tetapi tentunya bertanya itu ya ada adab-adabnya, kan gitu. Nanti akan dipelajari bagaimana adab bertanya tentang ilmu. Ya, diantaranya tidak terlalu menyerang pertanyaan, ya. Teko baik. Ya, itu nggih mboten bener. Atau pertanyaan-pertanyaan yang tidak mungkin terjadi. Nek misalnya aku iso naik pesawat Apollo teko bulan, kok salate piye Pak Ustadz? Ya. Lah urung teko bulan lho dadak teko. Ya. Dan itu sudah ada di zaman sahabat. Sudah ada orang yang bertanya kepada Rasul tentang surga. Terus jawabannya Rasul gampang, hal adat talaha. Sudahkah kamu persiapan? Kan tekoke macam-macam kok nek surga nek ngene. Nah, wis siap-siap mlebu surga apa urung? Wis jelas mlebu surga apa urung? Belum jelas kok. Tekoke semacam-macam. Kowe nek ning surga bidadarine pira ya Pak Ustaz? Ya tak teko. Ya itu ya penting, tapi enggak usah terlalu terlalu jauh bertanyanya. Ya. Jadi banyak bertanya, tentunya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita ini sulit untuk memahaminya, atau sebuah pertanyaan yang akan kita amalkan. Kita misalnya dapat jatah umroh, ya mau nggak mau kita bertanya bagaimana umroh yang benar. Kita dapat jatah haji, bertanya bagaimana haji yang benar. Jangan sampai sudah kita ini jangan sampai kita sudah habis biaya banyak, umrohnya, hajinya banyak, neng sampai sana bingung. Iki piye to umroh sing bener iki? Kok bingung sampai sana? Haji juga seperti itu. Kenapa? Karena tidak mau bertanya. Maka ketika menuntut ilmu, berjalannya pelajaran, setelah pelajaran mungkin ada sesuatu yang tidak dipahami, maka silakan bertanya kepada yang menyampaikan. Dan tentunya tidak semua pertanyaan itu dijawab, ya, karena ilmu itu terbatas. Jangankan sekelas ustaz, sekelas kiai, Imam Malik didatangi orang jauh-jauh, ya, dari Yaman kalau nggak salah, datang ke Madinah, ada 40 soal ditanya. Imam, ada ini 40 pertanyaan. Waduh tekoe loro kan eman-eman itu. 40 soal. Dari 40 itu yang dijawab cuma 4. Loh, kok namung sekawan itu pripun to niki? Mulane tebe-tebe kok Yaman iki. Lah iso ku papat gelem ora golek, ora gelem golek liyane ngono. Wes sudah selesai. Ya, jadi tidak semua pertanyaan itu bisa dijawab oleh ustadz, oleh guru, oleh kiai. Kenapa? Karena yang manusia itu ilmunya terbatas, bukan sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan menuntut ilmu atau muqaddimah dalam kita menuntut ilmu, sehingga kedepannya kita bisa menuntut ilmu ini bisa menuntut ilmu dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kitab yang akan kita kaji insyaallah untuk kesempatan-kesempatan berikutnya. Jadi kita insyaallah akan mengkaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Dan ini adalah salah satu karya beliau yang sangat masyhur, yang sangat terkenal dan dinikmati oleh kaum muslimin dari berbagai macam kalangan, dari berbagai macam madhab. Walaupun madhab beliau adalah Syafi'i, madhabnya adalah Syafi'i, ya, tapi faedahnya luar biasa. Al-Imam, sebelum kita mempelajari hadis-hadis yang beliau cantumkan dalam Al-Arba'in An-Nawawi, kita sedikit mengenal biografi beliau.
Jadi tentunya biografinya saja juga tidak bisa kita sampaikan semuanya, ya, karena keterbatasan waktu. Ya, secara global saja tentang Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu nama aslinya adalah Abu Zakaria Muhyiddin bin Sharaf An-Nawawi. Kunyahnya adalah Abu Zakaria Muhyiddin bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi, dari Damaskus. Yang sebenarnya biasanya orang itu mendapatkan kunyah yang depannya ada Abu itu kalau sudah punya anak, biasanya dinisbahkan kepada anak yang pertama, atau mungkin kalau nggak anak yang pertama ya terserah kedua atau ketiga. Sementara Imam An-Nawawi belum sempat menikah, ya. Di antara para ulama yang tidak sempat menikah itu adalah Imam An-Nawawi. Kenapa? Saking sibuknya ngurusi umat, saking sibuknya ngurusi apa? Ilmu. Gak sempat mikir nikah. Atau juga mereka ini kalau nanti nikah khawatir tidak bisa maksimal dalam menuntut ilmu, ya. Tidak maksimal dalam menuntut ilmu, maka akhirnya mereka tidak sempat menikah. Seperti Imam An-Nawawi, kemudian Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala itu juga tidak sempat menikah. Tapi walaupun demikian berarti mereka bukan mengharumkan menikah atau tidak membolehkan menikah, tidak. Bahkan sebaliknya menganjurkan untuk menikah. Dan ini bisa dilihat dalam kitab-kitab beliau, ya. Ketika bicara tentang masalah pernikahan banyak komentar diantaranya komentar Imam An-Nawawi, komentar Al-Imam Ibnu Taimiyah dan semisalnya, imam-imam yang lain yang tidak sempat menikah. Ya, jadi beliau ini kunyahnya Abu Zakaria tapi tidak memiliki anak karena beliau belum sempat menikah dan umur beliau itu relatif singkat. Kalau nggak salah 45 atau 46. Ya. Tapi masalah kitabnya sudah tersebar hampir penjuru dunia. Kitabnya banyak sekali, di antaranya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian Syarah Sahih Muslim, ya. Kemudian Riyadhus Shalihin dan sebagainya. Banyak sekali kitab-kitab yang beliau karang, yang beliau tulis dan bermanfaat bagi kaum muslimin. Beliau lahir di desa An-Nawa di Damaskus. Damaskus itu ya kalau sekarang ya Suriah lah. Kalau dulu masuk Syam. Dari Syam itu Syam sekarang menjadi Lebanon, Palestina, Suriah dan Yordan. Ada 4 negara. Itu dulu namanya Syam. Beliau lahir di desa Nawa, kota Damaskus pada tahun 631 Hijriah dan wafat pada tahun 676 Hijriah, ya. Nah, sedikit tentang beliau, bagaimana kesungguhannya dalam menuntut ilmu, ya. Jadi beliau ini sejak kecil sudah gandrung dengan ilmu, sudah cinta dengan ilmu. Dan ini tentunya fadlullah yu'tihi may yasha. Karunia Allah yang diberikan kepada orang yang dikehendaki, karena tidak semua orang itu cinta ilmu. Di antara orang yang cinta ilmu adalah Imam An-Nawawi. Ketika beliau umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun sudah hafal Al-Quranul Karim, saking cintanya dengan ilmu. Kemudian ketika umur sekitar 10 tahun diajak bermain dengan teman-temannya, itu enggak mau dia. Sibuk menghafal hadis. Ya saiki kene hampir jarang. Saniki napa sibuke? Ya karo barang kotak kuwi mau. Ya. Kotak terus internetane enek kotak tok, gak enek internete ya gak gelem kan itu. Ya luar biasa. Umur 10 tahun diajak diajak bermain malah nangis. Lah sekarang kebalikannya, diajak mondo ya malah nangis gitu. Diajak majelis taklim malah nangis, diajak mainan seneng, guyang-guyu, lunjak-lunjak. Imam An-Nawawi tidak. Jadi sejak kecil itu sudah nampak kealiman beliau, ya, kesungguhan beliau di dalam menuntut ilmu. Ya, beliau belajar, ya, mulai umur 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun,
kemudian sampai dewasa. Bahkan hari-hari beliau, ya, hari-hari beliau itu sering beliau itu tidak tidur dengan apa? Dengan terlentang, geletak. Jadi tidurnya pripun? Tidurnya pokoknya lungguh ngene iki merem. Engko melek neh, maca maneh gitu. Senden sedelet melek apa itu? Bangun lagi, kemudian nulis lagi. Enggak ada istilahnya itu, atau jarang beliau itu tidur dengan nggawa bantal, enek kasure, enek ambene terus sampai ngorok. Kemudian ngimpi gak pernah. Ya jarang lah gitu. Karena kalau nggak seperti itu nggak mungkin beliau bisa mengarang kitab yang sekian banyak puluhan kitab, itu nggak mungkin kalau nggak sungguh-sungguh. Misalnya Syarah Sahih Muslim itu kan panjangnya hampir 1,5 meter. Ya. Orang kok bisa nulis segitu banyaknya, ini belum kitab yang lain. Itu kalau nggak sungguh-sungguh nggak mungkin, harus sungguh-sungguh. Ya cuman itu orang sungguh-sungguh itu kan gawan. Ya, kalau sudah gawan itu ya sulit ditiru. Nah, kita mau meniru Imam Nawawi gak iso, mboten saged. Kenapa? Yes, ini fathullah yu'ti mayasa. Karunia Allah yang diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki. Lalu kita ya sedapatnya lah. Iso hadir di majelis ilmu, mengkaji 1 hadis, 2 hadis, yo alhamdulillah. Daripada belas gak mengkaji ilmu agama. Wong agamane Islam, ya, agama Islam itu dalilnya Al-Quran hadis, kok gak pernah belajar Al-Quran hadis, itu kan repot. Ya, minimal kita sudah hadir itu sudah luar biasa. Jadi beliau ini adalah orang yang bersungguh-sungguh, ya, dalam menuntut ilmu, dan beliau memiliki banyak guru. Di antaranya Al-Imam Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ansari Al-Ashari, kemudian Zainuddin bin Abdul Daim, Imaduddin bin Abdul Karim Al-Harastani, dan lain sebagainya. Banyak sekali ulama-ulama yang beliau ambil ilmunya. Kemudian banyak sekali guru-guru yang beliau ambil ilmunya. Dan demikianlah disiplin ilmu. Kalau kita ini bisa mencari guru yang banyak, itu yang bagus. Selama akidahnya benar, manhajnya benar, manhajnya lurus. Agar apa? Agar kita tidak taklid pada satu guru. Kenapa? Karena kalau kita sudah taklid satu guru, itu seolah-olah guru itu benar terus. Sementara menurut guru yang lain terkadang apa? Ada yang perlu dibenarkan, ada yang perlu diluruskan. Tapi catatannya, selama akidahnya benar, selama manhajnya benar. Kalau akidahnya salah, manhajnya salah, ya nggak usah diambil ilmunya. Gitu. Itu nggak benar. Gitu. Guru-guru beliau sangat banyak. Kemudian juga beliau memiliki murid-murid juga yang sangat banyak, ya. Di antaranya Al-Khatib Sadruddin Sulaiman Al-Ja'fari, ya. Kemudian juga Ibnu Abil Fatah, kemudian Syahabuddin bin Ja'wan, ada juga Syahabuddin Al-Arbadi, dan lain sebagainya. Ya. Karya-karya beliau, karya-karya Al-Imam An-Nawawi, di antaranya Al-Arba'in An-Nawawiyah yang nanti insyaallah akan kita kaji. Kemudian kitab Riyadhus Shalihin, yang jenengan kemana saja itu ketemu namanya kitab Riyadhus Shalihin. Ya, ada sekitar 1 jilid, ada yang 2 jilid. Dan ini kalau dijelaskan disarah, itu kajian bertahun-tahun. Nah, itu ngaji kitab Riyadhus Shalihin sejak 2018 sampai sekarang 2023. Itu baru seperempate, ya, kayak enek seperempate. Mbuh engko tutup ora kan itu. Sampai apa tidak. Jadi memang luar biasa barokahnya kitab Riyadhus Shalihin. Ada juga kitab beliau Al-Minhaj yang terkenal ya, Al-Minhaj. Itu Syarah Sahih Muslim. Ada juga kitab At-Taqrib wa Taisir fil Ma'rifat Sunan Al-Basirin An-Nadhir. Ini kitab hadis. Ada juga dalam bidang fikih, misalnya Minhaj At-Talibin, Raudhatut Talibin, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Ini juga kitabnya tebal, panjang sekali, ya. Dan lain sebagainya. Jadi kitab-kitab beliau sangat banyak, dan tentunya
itu menunjukkan kesungguhan beliau dalam mencari ilmu, dalam menuntut ilmu. Maka setidaknya kita di muqaddimah malam hari ini ya, kita tidak usah masuk dulu ke hadisnya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Setidaknya dengan muqaddimah tadi, muqaddimah dalam hal menuntut ilmu dan muqaddimah mengenal Al-Imam An-Nawawi, kesungguhan Al-Imam An-Nawawi dalam menuntut ilmu setidaknya menjadi motivasi atau menjadi pendorong bagi kita untuk terus belajar dan belajar sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah terus menuntut ilmu sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Kalau nggak ada, kita tutup ya. Sekali lagi mohon maaf atas keterlambatan tadi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas antum ya, pahala antum yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam waktu menunggu tadi, dan dicatat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mendatangkan keberkahan dalam hidup antum sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali demikian apa yang dapat kami sampaikan di kesempatan malam hari ini. Ada salah dan ada kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.